Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah wa ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Wa ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan mulai masuk ke al-masail al-mukhtalaf fiha min kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid wa nasta'mil huna al-jadawil ya li hadzal kitab. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke permasalahan-permasalahan yang diperselisihkan oleh para ulama di dalam ya kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Sebagaimana sudah kita sampaikan di 12 muqaddimah sebelumnya, ya, kita katakan bahwasanya kitab Bidayatul Mujtahid adalah kitab dalam bab fikih muqaran. Apa itu fikih muqaran? Fikih perbandingan. Jadi kita tidak fokus hanya kepada pendapat satu mazhab saja. Ya, semua pendapat mazhab digabung di dalam satu kitab ini. Ya, jadi ini bedanya kitab Bidayatul Mujtahid dengan kitab-kitab selevel misalkan Abi Syuja, misalkan itu fokusnya Syafi'i saja, ya, Al-Mughni, Hambali saja, Al-Muwatta, Maliki saja, dan seterusnya. Nah, adapun Bidayatul Mujtahid, dia berusaha mengkomparasikan, membanding-bandingkan antara 4 mazhab yang ada, ditambah dengan beberapa pendapat di luar 4 mazhab nantinya. Nah, baik. Ya, buat antum yang belum menyimak mukaddimahnya, antum bisa simak dulu 12 video sebelumnya. Di situ sudah kita sampaikan ya secara ringkas ada 3 poin yang sudah kita bahas di 12 video sebelumnya. Poin yang pertama, pengenalan ringkas dengan penulis dan kitab ini, ya, siapa penulisnya dan ya, sejarah ringkas kitab ini. Kemudian poin yang kedua, kita sudah berbicara tentang ya sejarah dari ilmu fikih itu sendiri. Kemudian poin yang ketiga, apa permasalahan-permasalahan yang disepakati dalam ya dalam kitab Toharoh ini. Ya, jadi kitab-kitab fikih itu pastinya diawali dengan kitab Toharoh dulu. Kenapa, ikhwah? Karena Toharoh adalah syarat diterimanya ibadah. Ibadah-ibadah selanjutnya diawali dengan Toharoh. Kemudian kalau para ulama suluk, mereka mengatakan kitab-kitab fikih itu diawali dengan Toharoh. Ya, isyarat bahwasanya sebelum belajar ilmu-ilmu selanjutnya, kita disunahkan untuk mentoharohkan hati kita, untuk membersihkan hati kita. Ya, maka kemudian kitab fikih biasanya ditutup dengan kitabul itq, ya, pembebasan budak. Harapannya selesai belajar ini kita terbebas dari kebodohan sebagaimana budak terbebas dari perbudakan. Baik. Ya. Jadi pada kesempatan sekarang ini kita tidak membahas permasalahan yang disepakati, tapi permasalahan yang diperselisihkan. Jadi khilaf gitu. Ya, ini isi dari kitab ini ya, khilaf terus dari awal sampai akhir. Dan yang kita pakai di sini bukan kitab Bidayatul Mujtahid kita baca dari sampul ke sampul, tidak. Di sini kita baca jadawilnya. Apa itu jadawil? Jadawil itu versi mudah dari kitabnya, berbentuk bagan-bagan, berbentuk tabel-tabel yang sebagaimana akan antum lihat. Jadi kita nggak baca kitabnya dari A sampai Z begitu, tidak, karena itu agak lebih susah begitu. Nah, kita dimudahkan di sini ya sudah ditulis oleh Syekh di sini ya dirubah kitab Bidayatul Mujtahid yang susah itu dirubah menjadi berbentuk tabel untuk memudahkan kita memahaminya. Baik. Nah, buat antum yang belum punya jadawilnya, antum bisa klik di link di deskripsi nanti ya, kita akan cantumkan link PDF-nya nanti. Nah, ini di halaman 20 ya, yang pakai PDF di halaman 20 kita masuk ke permasalahan yang pertama. Ya, permasalahan yang pertama itu judulnya ada di bagian paling atas. Mas'alatul ula. Nah, angka 1 di situ adalah nomor permasalahannya. Saya jelaskan dulu masuk dari tabel ini ya. Biar pertemuan selanjutnya nanti nggak perlu saya jelaskan lagi. Permasalahan yang pertama. Ya, kemudian di situ dikatakan halin niyatu syartun fi sihhatil wudu. Nah, ini ya pokok permasalahannya. Ya, ini kasus yang akan kita pelajari sekarang. Halin niyah syartun fi sihhatil wudu, apakah niat itu merupakan syarat sahnya wudu? Artinya apakah wudu itu harus pakai niat? Boleh nggak wudu itu nggak pakai niat? Gitu. Sekedar basuh-basuh doang boleh nggak? Tanpa pakai niat dulu di awal. Nah, itu permasalahan kita.
Berarti ada para ulama yang mengatakan niat itu syarat, ada yang mengatakan niat itu bukan syarat. Nah, sebelum masuk ke situ, ikhwah, kita sepakati dulu bahwasanya niat yang dimaksud di sini adalah niat yang di dalam hati. Karena an-niyah mahalluha al-qalbu. Niat itu tempatnya di dalam hati. Wa talaffudzu biha bid'ah. Sedangkan melafaznya adalah merupakan perkara yang bid'ah. Nah, itu tuh niat yang kita sepakati. Nah, sekarang apakah niat itu syarat? Syarat definisinya dalam ilmu fikih adalah sesuatu ma la yatimmu ya asy illa bihi. Ya, ma yalzam min adamihi adam syai' wa la yalzam min wujudihi ya la adam wa la wujud li dzati. Kalau belajar dalam ilmu usul fikih, syarat itu adalah sesuatu yang kalau dia tidak ada, maka mengharuskan ibadah itu pun menjadi tidak ada. Contohnya wudhu. Kalau tidak ada wudhu, ada sholat atau tidak? Tidak ada, artinya tidak diterima. Akan tetapi, kalau wudhu ada, apakah harus kita sholat? Tidak juga. Nah, ini namanya syarat. Paham ya? Nah, kalau bahasa fikihnya, ma yalzam min adamihi al-adam. Wala yalzam min wujudihi wala adamihi wala yalzam min wujudihi wala adamihi adam wala wujud dari dzatihi. Nah, antum bisa rujuk ke kitab-kitab usul fikih nanti. Nah, kemudian ada istilah rukun. Apa bedanya syarat dengan rukun? Kalau rukun itu mahiyatus syai'. Mahiyatus syai' itu bagian dari sesuatu. Nah, sedangkan kalau syarat itu kharijas syai', di luar sesuatu itu. Wudu dengan sholat sesuatu yang sama atau berbeda? Beda kan? Sholat ya sholat, wudu ya wudu. Gitu. Ya, maka wudu ini berarti syarat. Bukan rukun, karena rukun itu harus berada di dalamnya. Nah, kalau kita katakan rukun sholat, berarti harus ada dalam sholat. Mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Gitu. Nah, jadi kalau kita katakan sujud misalkan, rukun kita katakan. Gitu ya. Ya, tapi kalau syarat itu berada di luar sesuatu. Ya, itu bedanya. Baik. Ya, kemudian kalau kita katakan di sini bahwasanya niat adalah syarat sah wudu, artinya berarti apakah niat itu ya menentukan sah apa tidaknya wudu kita. Nah, itu jadi pemahaman masalahnya. Paham sampai sini permasalahannya? Nah, ini namanya tasawur, ikhwah. Ini namanya visualisasi masalah. Antum akan belajar nanti pertama kali antum masuk perkuliahan, biasanya dosen akan memberikan antum mukadimah seperti ini nanti. Dia akan katakan, ikhwah, kalau antum belajar fikih, pertama kali antum harus pahami kalau dalam masalah fikih khilaf, ya. Dalam masalah fikih khilaf yang pertama kali antum harus tahu adalah tasawur masalah. Antum harus punya gambaran tentang masalah. Kalau ada yang bertanya kepada antum tentang hukum sesuatu, yang pertama kali antum lakukan adalah punya gambaran tentang masalah yang ditanyakan. Ya. Nah, itu dia. Jadi harus punya tasawur masalah. Kalau antum sampai sini belum punya tasawur masalahnya, jangan lanjut dulu. Makin pusing nanti antum. Mulai dulu dari sini judulnya ini. Paham nggak antum judulnya ini apa? Paham nggak apa yang sedang diperselisihkan di sini? Ya. Kalau belum benar-benar paham, baca ulang dulu. Baik. Kemudian poin yang kedua, setelah kita tahu permasalahannya apa, tahrir mahallil khilaf. Atau dengan istilah lain dikatakan tahrir mahallin niza. Apa itu tahrir mahallin niza, ikhwah? Tahrir mahallin niza itu adalah ketika kita mencari simpul persamaan yang disepakati oleh para ulama. Kan di sini ada dua kubu yang berbeda pendapat ya. Kubu A, kubu B. Yang ini mengatakan boleh, ini mengatakan tidak boleh misalkan. Dua perbedaan pendapat ini pasti ada titik temunya. Gitu. Ini lihat adabnya para ulama ya. Sebelum mereka berselisih, mereka tentukan dulu kita ini sepakatnya dalam masalah apa. Ya, kita sepakatnya dalam masalah apa. Nah, makanya ada sebuah kaidah dalam ilmu fikih mengatakan al-khuruju minal khilafi mustahabun. Keluar dari khilaf itu dianjurkan. Ya, keluar dari khilaf itu dianjurkan. Akan tetapi ya, kalau kita tidak bisa keluar dari khilaf itu bagaimana? Ya udah kita cari simpul letak kesamaannya. Ya, jadi misalkan ana sama antum berbeda pendapat dalam masalah
kunut subuh. Ya, ana mengatakan kunut, antum mengatakan tidak. Ya, meskipun kita berbeda pendapat, tapi kita sama-sama meyakini bahwasanya sholat subuh itu hukumnya wajib. Nah, ini namanya tahrir mahallul khilaf atau tahrir mahallun niza. Jadi kalau ada yang tanya kepada antum nanti apa itu tahrir mahallun niza? Proses mengidentifikasi simpul letak ya titik persamaan sebelum mencari titik perbedaan. Jadi antum harus tahu mana titik persamaan sebelum tahu mana titik perbedaan. Titik persamaan itu disebutnya mahallul ittifaq. Apa istilahnya? Mahallul ittifaq. Kemudian titik perbedaan itu namanya mahallun niza'. Yang antum harus pahami. Nanti Syekh kalau di UI misalkan itu kan bilang, ya ikhwah, inilah titik mahallul khilafnya gitu. Ini mahallun niza'nya gitu. Maka mana yang lebih didahulukan ya Pak? Mahallun niza' atau mahallul ittifaq dulu yang harus kita cari? Kalau kita ingin tasawur masalah khilaf, yang harus kita cari pertama apa? Mahallul ittifaq atau mahallun niza'? Ittifaq dulu. Simpel. Antum bayangin aja seperti tali ya. Ini kan diikat satu di sini ya. Ya, kemudian di sini dari dua cabang deh. Ya, tali ini meskipun yang satu ke kanan, satu ke kiri, tapi kan dia ketemu di tengah. Nah, ini simpul di tengah ini namanya mahallul tahrir mahallun niza'. Baik. Sekarang kita lihat di sini. Tahrir mahallul khilafnya atau mahallun niza'nya adalah ittafaqu ala ishtiratin niyah fil ibadati kulliha. Semua para ulama fikih ya, sepakat atas harus adanya niat dalam ibadah. Sepakat apa tidak? Sepakat kita. Ya, boleh nggak ibadah nggak pakai niat? Nggak boleh, gitu kan? Nah, sekarang yang menjadi ya, perselisihan adalah waqtalafu fi ishtiratin niyah li sihhatil wudu. Para ulama berselisih pendapat tentang apakah niat itu harus ada pada wudu. Tadi kan kita katakan niat harus ada pada ibadah. Ya. Kemudian kita katakan bahwasanya apakah niat harus ada pada wudu? Berarti khilafnya di sini adalah tentang wudu ini ibadah apa bukan. Gitu. Paham maksudnya ya? Nah, kan letak di situ permasalahannya. Kalau antum anggap wudu itu ibadah, berarti harus pakai niat. Karena dia bagian dari ibadah. Ibadah harus pakai niat. Ya, tapi kalau antum mengatakan wudu itu bukan ibadah, maka dia tidak butuh niat. Gitu. Wal khilafu ala qaulain. Khilaf di sini ada dua pendapat. Nah, ya, dua pendapat di sini untuk melihat ya, baris selanjutnya al aqwal wa nisbatuha artinya ada berapa pendapat dan siapa saja yang mengucapkan pendapat itu. Ini harus termapalkan. Ya. Ya, siapa yang punya pendapat ya, dan apa pendapatnya. Di sini hanya ada dua kolom di situ berarti hanya ada dua pendapat. Nanti ada tiga kolom, oh berarti ada tiga pendapat. Begitu ya. Baik. Pendapat yang pertama mengatakan an-niyatu syartun li sihhatil wudu. Niat itu adalah syarat untuk sahnya wudu. Ya, berarti di sini dia menganggap bahwasanya wudu itu adalah ibadah. Nah, siapa yang punya pendapat ini? Yang punya pendapat ini ada 5 orang di sini. Imam Malik berarti mewakili pendapat Maliki. Nah, kemudian Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Abu Thawr dan Daud. Siapa itu Abu Thawr? Perhatikan di sini. Kalau ya Ibnu Qudamah di kitab ini dan kitab selanjutnya nanti menyebut Abu Thawr itu akan banyak kita temukan nanti ya. Abu Thawr itu seorang mufti di Baghdad. Ya. Nah, makanya namanya Abu Thawr al-Baghdadi. Ya. Beliau seorang ya faqih, ya seorang ya imam ahli hadis, seorang mujtahid. Ya. Beliau juga diberi kunyah dengan Abu Abdillah. Jadi kalau dikatakan qala Abu Abdillah, maksudnya qala Abu Thawr. Ini harus pahami. Kadang yang dimaksud Abu Abdillah itu Imam Ahmad. Tapi kalau dikatakan qala Ahmad kada wa kada wa qala Abu Abdillah, berarti dua orang beda. Gitu. Jelas ya? Anda harus pahami istilah ini. Jadi Abu Thawr di sini adalah Abu Thawr al-Baghdadi. Ya, kunyahnya adalah Abu Abdillah. Beliau merupakan salah seorang dari muridnya Sufyan bin Uyainah. Tahu kan Sufyan bin Uyainah ya? Ya. Dan juga murid dari Waqi bin Al-Jarrah, tahu ya? Guru Imam Syafi'i. Ya. Beliau juga murid dari Mu'az bin Mu'az. Pernah dengar Mu'az bin Mu'az?
Di khutbah kemarin Anda bawakan itu. Mu'az bin Mu'az. Ya, salah seorang ya perawi hadis tentang ya menjaga hati atau meminta ketetapan hati. Hadisnya Ummu Salamah itu. Nah, taib. Ya. Ya, beliau seorang sikoh tentunya ya, karena beliau adalah seorang imam besar. Nah, ini Abu Thawr. Ya. Kemudian kalau dikatakan siapa selanjutnya di situ? Daud. Nah, Daud di sini maksudnya Daud Az-Zahiri, ya, mewakili mazhab Az-Zahiri. Jadi mazhab yang masyhur yang kita kenal ada 4 ya. Ini ada mazhab yang kelima namanya mazhab Az-Zahiriyah. Ya, salah seorang imamnya di situ adalah Imam Daud Az-Zahiri. Ini dalam kitab Al-Muhalla atau dalam kitab yang lainnya. Baik. Jadi 5 orang ini berpendapat bahwasanya ya, niat itu adalah syarat sahnya wudhu. Pendapat yang kedua mengatakan sebaliknya. An-niyah laisat bisyartin li sihhatil wudu. Niat itu bukan syarat sahnya wudu. Pendapat ini dipegang oleh Abu Hanifah dan As-Tsauri, Sufyan As-Tsauri maksudnya. Ya, udah katakan As-Tsauri itu Sufyan As-Tsauri. Kalau Abu Thawr tadi Abu Abdullah Al-Baghdadi. Nah, ya sekarang kita sudah tahu siapa yang punya ucapan, apa ucapannya, ya. Sekarang kita lihat ke sababul khilaf. Kenapa kok Abu Hanifah berselisih pendapat dengan ulama-ulama mazhab yang lain? Abu Hanifah sendirian di sini kan? Ya, Malik, Syafi'i, Ahmad, ya, ini 3 mazhab fikih berpendapat niat itu syarat sah wudu. Abu Hanifah saja sendirian. Ini Anda akan lihat begini nanti ya. Imam Abu Hanifah itu ya, nyentrik beliau itu, ya, sering kali menyelisih pendapat yang lain gitu. Ya, kadang pendapatnya aneh-aneh gitu kalau bagi kita yang belajar awal gitu ya. Ya, biasanya yang menyelisih pendapat jumhur itu Abu Hanifah, sama Az-Zahiri, Daud Az-Zahiri. Ya, banyak nanti akan kita lihat pendapat-pendapat yang, wah kok bisa di berpendapat begini. Tapi kalau kita telusuri lagi, ternyata memang kuat dalilnya begitu. Ya, nanti kita akan lihat. Baik. Apa sebabul khilafnya? Kenapa kok mereka bersisi pendapat? Taraddudul wudu'i baina an yakuna ibadatan mahdhah ghairu ma'qulatil ma'na wa baina an yakuna ibadatan ma'qulatil ma'na. Taraddud, adanya keraguan. Al-wudu pada masalah wudu ini. Baina an yakuna ibadah mahdhah atau ibadah ma'qulatul ma'na. Apakah wudu ini ibadah mahdhah? Ibadah mahdhah itu artinya ibadah murni, ya, ibadah murni. Ibadah murni itu adalah ibadah yang tidak memiliki ilah, yang diketahui secara logika. Ibadah mahdhah adalah ibadah yang tidak kita ketahui ilahnya secara logika. Ya. Kenapa zuhur 4 rakaat? Apa alasannya? Kenapa subuh 2 rakaat? Seharusnya kalau pakai logika, ya subuh itu seharusnya 4 rakaat. Karena orang baru selesai istirahat kan. Nah, zuhur orang udah capek beraktivitas, seharusnya dikit-dikit aja kan begitu. Ya. Nah, ini jumlah rakaat sholat ini namanya ibadah mahdhah. Mahdhah itu ghairu maqulatil makna. Kita nggak ketahui apa hikmahnya, apa ilahnya, kenapa begitu. Samina wa ta'na doang gitu. Paham maksudnya? Tapi kalau istinja, ibadah mahdhah apa bukan? Bukan, karena kita ketahui hikmahnya apa? Untuk membersihkan. Nah, maksudnya ya? Nah, jadi ibadah dalam Islam itu ada 2, mahdhah sama ghairu mahdhah. Mahdhah itu yang kita nggak ketahui hikmah dan alasan pensyariatannya. Ya, tapi kalau ghairu mahdhah, yaitu kita ketahui secara logika apa hikmah pensyariatan. Nah, sekarang wudu ini sekarang. Dia mahdhah atau ghairu mahdhah? Mahdhah atau ghairu mahdhah? Kalau ghairu mahdhah kira-kira bisa nggak? Kalau ini kan seperti kita baca wudu, kenapa harus membasuh tangan? Nah, itu dia. Itu dalil yang dipakai sama ya pendapat yang pertama. Mengatakan ya, kalau seandainya wudu itu adalah ibadah ghairu mahdhah, maka ketika kita batal wudu, ya, kita kentut, ya, seharusnya yang dibasuh kan tempat keluarnya kentut itu. Logikanya kan begitu ya. Kalau kita habis cebok, kalau kita habis ya, buang air besar, yang dibersihkan kan tempat keluarnya, begitu kan?
Istinjanya di situ. Nah, kalau kita batal wudhu, kenapa kalau kita kentut malah wudhu gitu kan, yang dibasuh muka, tangan. Ya. Bagian keluarnya kentut nggak dibasuh. Nah, berarti dia ibadah mahdoh. Inilah menjadi persisian para ulama. Gitu. Letak persisiannya di situ. Nah, jadi kalau dia nanya kepada antum, akhi, ya, niat itu syarat sahnya wudhu apa bukan? Apa niat itu harus wudhu itu harus pakai niat nggak? Maka tanya balik dia, tergantung antum lihat wudhu itu mahdoh apa ghair mahdoh. Kalau antum menganggap wudhu adalah mahdoh, berarti harus pakai niat. Gitu. Tapi kalau antum menganggap bahwasanya wudhu itu ghair mahdoh, nggak perlu pakai niat. Baik. Nah, sekarang kita lihat dalil yang dipakai sama pendapat yang pertama. Salah satunya dalil yang barusan ya. Al-wudu ibadatun mahdotun. Wudu itu adalah ibadah mahdoh. Ghairu ma'qulatil makna. Definisi dari ibadah mahdoh itu adalah ghairu ma'qulatil makna. Tidak dimakul, artinya tidak diketahui maknanya. Makul artinya diakali ya, tidak diketahui secara akal maknanya apa. Muftaqiratun ila niyah. Butuh kepada niat. Kalau dia ibadah yang tidak diketahui maknanya, makna di sini maksudnya hikmah ya, maka dia butuh niat. Contohnya sholat. Ya. Sholat kan ada berdirinya di situ. Apa bedanya kita berdiri ya, nunggu Gojek di pinggir jalan sama berdiri sholat di saf? Sama-sama berdiri kan? Yang bedakan apanya? Niatnya kan? Ya, niat yang membedakan. Ya. Kenapa butuh niat di situ? Karena dia ibadah mahdoh. Ya, kita nggak tahu apa hikmahnya berdiri ketika sholat. Ya, karena Nabi nggak pernah mengatakan kepada kita hikmah berdiri sholat itu begini. Nah, baik. Dari sini antum bisa ambil faedah berarti ibadah-ibadah yang ghairu mahdoh itu tidak butuh kepada niat. Istinja butuh niat? Nggak butuh. Ya, antum misalkan habis buang air, kemudian antum ya cebok dengan air atau dengan batu di situ. Itu nggak butuh niat. Ya, selama antum sudah melakukan itu, habis itu antum berwudu, ya sah wudu antum, sholat lah gitu. Gitu. Nah, wan niyah syartun li sihhatil ibadah. Sedangkan kita sepakati bahwasanya niat itu syarat sahnya ibadah. Kalau kita katakan wudu adalah ibadah mahdoh, berarti dia butuh niat juga. Jadi qaulih ta'ala, apa dalilnya bahwasanya ya, niat itulah syarat sahnya ibadah, yaitu surat al-bayyinah wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Dan hadis Nabi innamal a'malu bin niat. Kha dan mim itu simbol untuk apa? Bukhari dan Muslim. Sudah pernah kita bahas itu ya. Di awal kitab ya, ada simbol-simbol yang antum harus ketahui yang berkaitan dengan ya, kitab ini. Ada beberapa simbol nanti yang akan kita pakai. Salah satunya adalah ini. Baik. Kemudian dalil mereka yang kedua, hadis Abi Malik Al-Asy'ari marfu'an. Hadis yang marfu, ya, hadis riwayat Muslim, at-tuhuru syatrul iman. Ya, ya taharah itu adalah syatrul iman, setengah dari al-iman, setengah dari keimanan. Nah. Baik. Ya, kemudian wal imanu ibadatun fakada syatruhu. Gimana istidlalnya sekarang? Ya, dari dalil tadi kita katakan toharoh itu kan setengah dari iman. Nah, iman ini ibadah bukan? Ibadah, ya. Kan definisi ibadah itu kan sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Ya. Allah ridho nggak kita beriman? Jelas, ya kan? Jelas itu mah tujuan kita diciptakan malah. Nah sekarang kalau bersuci itu setengah dari iman, ya, maka berarti, ya, sedangkan kita sepakat bahwasanya iman itu ibadah. Berarti ini toharoh, ini iman. Ya. Afwan, ini satu ini misalkan ini adalah iman. Setengahnya adalah toharoh. Ya. Tadi kita katakan iman itu adalah ibadah. Berarti setengahnya yang lain adalah ibadah. Dalam botol ini ada kopi. Ya, setengah dari botol ini adalah apa? Ya kopi, nggak mungkin setengahnya adalah teh, kan gitu. Paham maksudnya? Nah, berarti kalau kita katakan toharoh setengah dari iman, berarti ya ibadah berarti toharoh itu, gitu. Karena ya sama dengan kita mengatakan toharoh syatrul ibadah, gitu. Ya syatr itu artinya setengah ya. Baik. Kemudian dalil mereka yang ketiga, taksi suba'dil a'dha'i bil wudu duna ghairiha.
la tu'qal illiyatuhu fadalla annahu ibadatun mahdhatun. Perhatikan di sini. Ya, kalau tadi kan dalil Al-Qur'an sama hadis. Ya, itu cara adab dalam beristidlal ya. Kalau untuk berdalil, kalau ada dalil dari Al-Qur'an dia kedepankan sebutan yang pertama kali. Ya. Kalau ada, kalau tidak ada baru boleh lompat ke hadis. Nah, ini dalil Al-Qur'an ada, surat Al-Bayyinah tadi. Dalil dari hadis ada. Ya, itu ya riwayat Muslim. Baru kemudian dalil secara qiyas. Ini dalil secara qiyas yang ketiga. Ya. Baik. Apa dalilnya? Yaitu taksis ba'dil a'dha'i bil wudu duna ghairiha. Ya, sebagian anggota wudu itu dikhususkan di dalam wudu tanpa yang lainnya. Artinya ada anggota-anggota badan yang dibasuh ketika wudu, la tuqal illiyatuhu. La tuqal artinya tidak dipahami. Illiyatuhu, illahnya apa? Sebabnya apa? Ya. Ya, contohnya misalkan mengusap sebagian rambut ketika wudu. Ya, itu ilahnya apa? Ya, kita nggak tahu kan? Ya. Terus ketika berwudu itu kenapa misalkan leher nggak dibasuh? Kenapa dada atau perut nggak dibasuh ketika wudu? Kenapa kok tangan, wajah, kaki yang dibasuh? Gitu. Nah, ini menunjukkan bahwasanya anggota-anggota wudu itu sudah spesifik, sudah dijelasin sama Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surat Al-Maidah itu, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum minas sholati faghsilu wujuhakum. Basuhlah wajah-wajah kalian, ya. Tangan kalian, kaki kalian itu udah dijelasin begitu. Berarti kalau ada orang berwudu ya tapi dia membasuh ya anggota-anggota badan selain yang disebutkan di dalam surat Al-Maidah itu, sah apa tidak dikatakan wudunya? Ya tidak sah. Ya, ada orang wudu tapi dia membasuh anggota tubuh yang bukan anggota wudu. Maka tidak, dari sini menunjukkan bahwasanya ya, ibadah wudu ini adalah ibadah mahdhu. Ya, jadi kalau ada pengikutnya Sufyan Tsauri atau Imam Abu Hanifah zaman sekarang yang mengatakan niat wudu itu bukan bukan ibadah yang mahdhu, ya, maka kita katakan kepada beliau ya, kalau antum berwudu kemudian tidak membasuh kaki, sah tidak? Ya, kalau dia mengatakan tidak sah, berarti dia ibadah mahdhu dong. Kenapa mengatakan bukan mahdhu? Gitu. Paham maksudnya nih? Nah, jadi bisa kita balikkan dalil yang mereka pakai gitu, ya, untuk membantah mereka. Nah, di sini kalau kita membantah ya, Imam Abu Hanifah, misalnya kita katakan jangan untuk mengatakan, wah ini nggak ada adab ini masuk sekelas imam antum bantah. Bukan, ya. Yang kita bantah itu bukan beliaunya, bukan pribadinya, yang kita bantah cara istidlalnya. Apakah kita lebih pintar dari beliau? Tidak, bukan begitu ya. Di sini kita hanya menerapkan metode yang sudah ada. Ya, ya beliau punya sudut pandang sendiri, kita punya sudut pandang sendiri, gitu maksudnya. Ya nggak ada istilah menyalah-nyalahkan dalam masalah ini. Ya, karena tidak ada sesuatu yang qat'i dalam masalah fikih. Ya, baik. Itu 3 dalil yang dipakai oleh mazhab yang pertama. Mazhab yang kedua, mazhabnya Abu Hanifah dan As-Tsauri mengatakan al-wudu ibadatun ma'qulatul makna. Bagus dan najasah fahiya ghairu muftaqiratin ilan niyah. Ya. Wudu adalah ibadah yang diketahui hikmahnya apa? Sebagaimana kita ya ghusl najasah, membasuh najis. Najis yang menempel di tubuh atau di pakaian atau di tempat sholat itu kan wajib kita bersihkan. Ya, wajib kita bersihkan. Ada hikmahnya, tahu kita hikmahnya kan? Kenapa kalau kita mau sholat, kotoran yang ada di pakaian kita harus dibersihkan? Kita tahu hikmahnya ya, agar kotoran itu tidak mengganggu kita ketika sholat, mengganggu orang lain. Nah, kalau dia ketahuan hikmahnya apa, berarti dia nggak butuh niat, cukup dihilangkan aja kotoran itu sudah sholat. Nggak perlu, oh saya niatkan menghilangkan kotoran ini biar tidak mengganggu orang sholat, nggak perlu. Gitu. Nah, ini dalilnya Imam Abu Hanifah. Karena Allah Subhanahu wa taala lam yadhkurha fi ayatil wudu. Nah, ini dalilnya juga ya. Kalau seandainya wudu itu ada niat itu adalah bagian dari syarat sahnya wudu, kenapa nggak disebutkan di dalam ayat tadi? Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah. Kan ini dalil wudu kan? Di dalil wudu ini hanya disebutkan wajah, ya, rambut, ya, tangan sama kaki saja. 4 itu doang disebut. Kenapa nggak ada niat di awal?
gitu. Nah, kira-kira gimana tuh membantah? Gimana tuh membantah dalilnya ini? Kalau tuh nggak bisa bantah, antum harus percaya berarti dalilnya. Nah, iya. Hmm? Boleh, tapi terlalu jauh. Fokus ke ayat ini dulu. Dalilnya Abu Hanifah kan begini. Ya, di ayat ini nggak disebutkan niat. Ya, disebutkan cuma anggota-anggota wudhu doang. Oh berarti ya niat itu nggak perlu ada dalam wudhu. Hmm? Benar jawabannya itu. Coba untuk kembali ke judul permasalahan, apa permasalahan kita ini? Apakah niat itu syarat sahnya wudhu atau bukan? Nah sekarang, kenapa di dalam ayat ini nggak disebutkan niat? Karena niat itu adalah syarat bukan rukun, maka nggak disebutin di ayat ini. Nah, maka di sini terjadi khilaf juga di sini. Kenapa Imam Abu Hanifah berdalil dengan dalil seperti ini? Apakah beliau nggak bisa membedakan syarat sama rukun? Ternyata syarat definisinya mazhab Abu Hanifah itu beda dengan syarat yang kita pahami. Ngerti maksudnya? Nah, jadi syarat menurut mereka itu ya merupakan bagian dari sesuatu, bukan letak perbedaan syarat dengan rukun di situ kalau menurut beliau gitu. Nah, inilah pentingnya kita memahami mustalahat setiap mazhab. Syarat menurut mazhab ini apa? Syarat menurut mazhab ini apa? Gitu. Ya. Paham ini maksudnya ya? Dari sini bisa kita lihat, selama ini kita bilang syarat, tahu kita syarat itu artinya apa. Tapi yang antum tahu itu definisi mazhab yang mana? Gitu. Ternyata ada mazhab yang memahami syarat itu definisinya berbeda dengan definisi yang kita ketahui. Nah, ini harus jeli berarti di situ ya. Jadi Imam Abu Hanifah punya definisi tersendiri tentang syarat itu. Maka beliau mengatakan bahwasanya ya niat itu seharusnya disebutkan di dalam surat Al-Maidah kalau seandainya wudhu adalah bagian dari ibadah yang mahdhah. Kemudian dalil beliau yang kedua adalah qala ta'ala wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an yutahhirakum bihi fal ma'u mutahhirun bi nafsihi inda istimalihi. Yaitu ayat surat Al-Anfal ayat 11 wa yunazzilu 'alaikum. Allah turunkan atas kalian dari langit air untuk kalian bersuci. Nah, air itu sendiri mutahhirun binafsihi inda istimalihi. Tanpa niat dia sudah mampu membersihkan. Paham maksudnya? Ya. Apa bedanya air dengan debu dalam masalah ini? Untuk tayamum. Ya. Kalau kata Imam Abu Hanifah ya, kalau ana berwudu dengan air, ya, maka tanpa niat sudah sah wudu ana. Tapi kalau ana tayamum dengan debu, nggak pakai niat, nggak sah. Untuk mensucikan, berarti air itu memang mau pakai niat atau enggak tetap mensucikan dia. Ngerti nggak maksudnya? Ya. Logikanya begini ya, ada kotoran di tembok ini sekarang. Ana nyiram tanaman yang ada di bawah tembok ini. Nggak sengaja airnya kena ke tembok itu. Kotoran di tembok itu bersih nggak? Ana niatkan nggak untuk bersihkan kotoran? Enggak. Berarti memang air itu fungsinya untuk membersihkan meskipun tidak diniatkan. Debu sekarang. Ya, kalau Anda jalan ke depan sana kemudian terpapar debu, bisa nggak itu tayamum? Jadi tayamum. Ya, nggak bisa, harus pakai niat. Debu itu bisa dikatakan menjadi alat tayamum kalau kita niatkan. Gitu. Tapi kalau air nggak perlu diniatkan, dia sudah mampu membersihkan. Karena ketika ya kotoran kena air itu, ya hukum asalnya sunatullahnya kotoran itu pasti akan pergi, akan hilang. Nah, mandi janabah, ya sama sih, sama. Karena kan dia sama-sama menghilangkan najis. Nah, sekarang masuk ke pembahasan kita kemarin, najis sama khobas, hadas sama khobas. Bedanya di mana gitu kan? Ada sesuatu yang maknawi, ada yang
aini, yang hakiki begitu. Nah, ketika janabah yang dibersihkan itu kelihatan nggak kotorannya? Tidak kelihatan kan? Ya. Atau ihtilam misalkan, sudah bersih, ya, sudah cuci. Atau orang meninggal. Orang meninggal kan harus dimandikan, mandi janabah itu hitungan. Nah, apakah ada kotorannya pada badan? Bisa jadi tidak kan? Nggak mesti ada kotoran di situ. Tapi tetap wajib mandi janabah. Artinya penyebab mandi janabah itu ya nggak harus ada kotoran kan. Ya, tapi sesuatu yang tidak kasat mata. Ya. Orang yang kafir masuk Islam, mandi janabah dia. Ya. Perempuan selesai haid, mandi janabah dia. Kenapa? Padahal nggak ada kotoran. Nah itu meskipun sudah mandi biasa. Nah, itu bisa kita gunakan untuk membantah pendapatnya Imam Abu Hanifah di sini. Baik. Pendapat yang ketiga, dalil yang ketiga yang dipakai oleh Imam Abu Hanifah adalah hadisul musi fi salatihi wa fihi tawaddu kama amarakallah. Nah, hadis orang yang musi fi salatihi. Al musi fi salatihi, tahu hadis al musi fi salatihi? Hadis Abu Hurairah. Ya, ketika ada seorang laki-laki datang kemudian sholat ngebut gitu. Ya, kemudian Nabi suruh sholat ya. Irji fasalli fa innaka lam tusalli. Pernah dengar itu? Untuk lahkam itu ada. Ya, di bab awal ya, laki-laki ini sholat ngebut pengen cepat ketemu sama Nabi ya. Selesai sholat datangi Nabi bilang irji fasolli fa innaka lam tusolli, sholat tadi kamu belum sholat, itu nggak dihitung. Sholat lagi dia masih nggak benar sholatnya, suruh balik lagi sama Nabi, sholat lagi sampai 3 kali, kemudian baru Nabi ajarkan. Di awal Nabi katakan tawaddo kama amarakallah. Nah, lihat di kitab itu, tawaddo kama amarakallah, wudulah sebagaimana Allah perintahkan kepada. Wudu'lah sebagaimana Allah perintahkan kepadamu. Walam yadhkur an-niyah. Di situ nggak dikatakan niat, ya? Langsung diperintahkan untuk berwudu. Wa hadza fi maqamit ta'lim. Ya. Padahal ini Nabi kan lagi ngajarin orang ini. Seandainya niat itu penting, tentu diajarin. Nggak mungkin perkara sepenting itu dilompati, nggak dijelaskan sama Nabi. Walau kanat syarton ladzukirat. Nah, kata penulis di sini, kalau seandainya niat itu adalah syarat, tentu Nabi sebutkan. Paham ini? Baik, kemudian ada simbol di situ, dalta. Ya, itu apa maknanya? Ya, dalta, ya, kaf mim. Ya, dal itu berarti dari kitab apa? Eka? Nah, simbol-simbol kemarin. Dal itu Sunan Abi Dawud. Ya, berarti hadis ini ada dalam Sunan Abi Dawud. Kemudian ta ada dalam Sunan At-Tirmidzi. Ini simbol di Bid'ul Mujtahid ya. Di kitab-kitab yang lain beda-beda lagi nanti simbol. Ya. Ini dia. Kemudian kaf mim itu apa? Mustadrak al-Hakim. Ya. Mustadrak al-Hakim. Tahu kita Mustadrak al-Hakim ya? Ingat-ingat itu ya. Ya. Kalau dal, ta itu Abu Dawud, Tirmidzi. Kalau nun, An-Nasa'i. Jimha itu Ibnu Majah. Kemudian apa lagi? Dal alif. Ya, kalau dal saja itu Abu Dawud. Kalau dal alif Ad-Darimi, Sunan Ad-Darimi. Kemudian kalau shin itu Musnad Ibnu Abi Syaibah. Ya. Ya, kemudian kalau to hamzah itu Muwatta. Ingat-ingat itu. Itu simbol-simbol itu biar antum nggak repot-repot ulang-ulang terus. Baik. Ar-rajih. Nah, sekarang setelah kita tahu dalil masing-masing pendapat, kita rojihkanlah mana pendapat yang kuat dari dua pendapat ini. Yang rajih adalah al-qaulul awal. Pendapat yang lebih banyak pengikutnya. Baik, bahwasanya niat adalah syarat sahnya wudu. Kenapa? Li'annal wudu'a aqrabu syabahan bil ibadati minhu ilan nadhafah wal ibadah taftakiru ila niyah. Lihat dalilnya di sini. Kenapa kita katakan ya pendapat pertama yang rajih? Ya, karena wudu itu aqrabu syabahan. Aqrabu syabahan artinya lebih mirip dengan ibadah daripada dengan nazofah. Tahu nazofah ya? Bersih-bersih. Ya, jadi wudu itu lebih dekat kepada ibadah daripada sekedar bersih-bersih doang. Gitu. Bersih-bersih itu kan niatnya cuma buat ngilangin kotoran ya. Bisa gimana pun caranya. Nah, wudu itu dia lebih mirip ibadah daripada bersih-bersih. Jadi kalau ada yang mengatakan, saya sebelum sholat nggak mau wudu. Ya, kenapa? Karena badan saya sudah bersih. Nah, ini tetap nggak terima sholatnya.
Kenapa? Ya, karena wudu itu adalah ibadah yang ghairu ma'qulatil ma'na. Ibadah yang mahdhah. Wal ibadah tabtakiru ila niyah. Dan ibadah itu butuh kepada adanya niat. Nah, kemudian poin selanjutnya adalah samaratul khilaf. Samaratul khilaf ini maknanya ikhwah, tidak semua kasus ada samaratul khilafnya, tapi harus pahami di sini. Samaratul khilaf artinya kalau kita memegang pendapat yang pertama, apa konsekuensinya? Kalau kita megang pendapat yang kedua, apa konsekuensinya? Paham ini ya? Nah, samarah khilaf yang pertama adalah man tawaddo'a bi ghairi niyyah lam yasih wudu'uhu ya wa lam yartafi hadatsuhu. Kalau kita mengatakan niat itu syarat sah wudu, berarti kalau ada orang yang wudu tanpa niat, nggak sah wudunya. Dan hadasnya tidak terangkat. Nggak sah wudunya. Nggak terima sholatnya berarti. Paham? Nah, tapi kalau antum megang pendapat yang kedua, apa konsekuensinya? Man tawaddo'a bi ghairi niyyah sahha wudu'uhu wartafa'a hadatsuhu. Ya, barang siapa yang wudu nggak pakai niat, wudunya sah. Hadasnya terangkat. Berarti sholatnya sah nggak? Menurut pendapat yang kedua, sah. Ngerti maksudnya? Nah, jadi kalau ada dua orang nih, satunya Syafi'i, satunya Hanafi, sama-sama wudu nih, ya, yang Hanafi ini nggak pakai niat dia, kemudian dia sholat. Yang Syafi'i pakai niat, dia sholat. Ya, menurut masing-masing mazhab itu sama-sama sah. Apa maksudnya? Ya, tapi kalau Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i ditanya apa hukum sholatnya Hanafi tadi, ya katakan nggak sah karena nggak pakai niat. Jadi maksudnya ya, di sini kita lihat bagaimana toleransi di situ. Ya, masalah wudhu saja kita toleransi. Niat ini maksudnya adalah ya niat untuk melakukan wudhu. Ya, kan ada orang kadang niatnya wudhu itu cuma buat ngangetin badan doang, biar nggak ngantuk, biar buat bersihin badan doang gitu. Ya, niat yang itu. Ya, niat yang kita maksud niat ibadah. Jadi lihat di situ bagaimana ya titik permasalahannya tadi adalah perbedaan sudut pandang. Wudhu itu ibadah mahdoh atau ghairu mahdoh saja. Akhirnya konsekuensi fikihnya jadi besar sekali. Terima apa enggak sholat kita, gitu kan? Nah, jadi kalau ada pengikut mazhab Hanafi sholat, ya, kemudian sebelumnya dia berwudhu tanpa niat, ya menurut mazhabnya dia itu sah-sah saja gitu. Betul ya? Apa? Iya, perkara besar. Ya, sholat kan hukum Islam begitu. Ya. Nah, berarti samatul khilaf itu ya, imbasnya besar sekali kan. Padahal ini masalahnya tadi apakah wudhu itu ibadah mahdoh sama ghairu mahdoh doang kan? Fokus titiknya di situ. Gitu. Nah, dan ini yang rojihnya pendapat rojihnya itu bilang akrobu itu pun masih berarti lebih dekat. Pasti. Makanya dipakai istilah rojih. Rojih itu bukan benar artinya. Rojih itu yang kita kuatkan, yang kita anggap benar. Berarti kalau menurutnya mazhab Hanafi, ya rojihnya itu ya yang nggak pakai niat. Gitu. Kenapa? Nah, Anda harus pahami dulu. Kalau dalil-dalilnya sudah jelas mengatakan wudhu itu harus pakai niat, nggak mungkin kita masuk khilaf. Jadi maksudnya, nggak mungkin kita masuk pembahasan ini gitu. Nah, mungkin Anda bertanya-tanya, apakah para sahabat dulu nggak pernah nyebut kalau niat itu adalah syarat sahnya wudhu? Ya, karena mereka nggak pernah nyebut itulah, masuk kita ke pembahasan ini. Begitu. Jadi memang nggak ada dalil pasti. Nah, nggak ada yang secara terang-terangan mengatakan. Kita harus pahami dulu ya. Nanti permasalahan yang akan kita bahas sekarang dan seterusnya ini adalah permasalahan yang nggak ada dalil terang-terangan mengatakan dia itu begini. Nggak ada pastinya. Jadinya kalau ada pastinya, udah beres, kita tinggal terima aja gitu, selesai masalahnya. Nah, baik. Kemudian kolom yang terakhir itu marojiul masalah. Marojiul masalah itu maksudnya kalau antum ingin melihat
Nah, rujukan dari permasalahan ini kemana? Daftar pustakanya. Dan ini enaknya nih. Ya, bayangin effort yang besar untuk mengeluarkan maroji ini oleh ya, penulis di sini. Beliau ini cek berapa kitab itu untuk bisa menyimpulkan maroji. Nah, dari kitab apa saja kalau untuk mau cari pembahasan ini ya, lebih lengkapnya di mana gitu. Nah, ini udah Masya Allah ini semoga Allah membalas pembuatnya ini. Ini udah makanan siap saji ini sudah. Ya. Enak sekali ini. Nah, itu. Ya. Maroji yang pertama Bidatul Mujtahid itu jilid 1 halaman 24. Cara bacanya ya. Ada satu itu jilidnya, sebelah kanan itu jilidnya. Kemudian Mukhtasar Al-Qaduri ya, Sod itu safhahnya. Ya, 137. Kemudian Bada'ius Sana'i itu jilid 1 halaman 191. Kemudian kitab At-Tafri, kitab Al-Ma'unah, Nihayatul Matlab, kitab Al-Bayan, Asyarul Kabir, Al-Mughni, Al-Muhalla, Syarah Ibnu Zahid. Nah, rujukan-rujukan ini ikhwan harus pahami. Tadi kan kita mengatakan ada pendapat Malik, ada Syafi'i, ada Ahmad, ada Abu Thawr, ada Daud, ada Abu Hanifah, ada As-Sawri ya. Ya, maroji mereka itu masing-masing semua ada di situ. Jadi maksudnya, misalkan tadi kita katakan ada pendapat Ahmad di situ kan, ya. Nah, pendapat Ahmad kan pendapat yang pertama. Maka di kitabnya ada kitab Al-Mughni gitu. Nah, jadi kalau antum mungkin ngerasa, misalkan antum nih megang pendapatnya Abu Hanifah, ya, antum mengokohkan pendapat Abu Hanifah, berarti antum harus baca rujukannya Abu Hanifah di kitab ini. Gitu. Mungkin sekarang antum berpikir ya, kok bisa-bisanya Abu Hanifah berpikir begitu? Antum pikir begitu mungkin, tapi coba kalau antum baca rujukan-rujukannya bisa jadi antum balik haluan. Gitu. Ini udah sangat-sangat ringkas sekali gitu. Makanya kan dikatakan bidayah kitab. Bidayah itu mujtahid. Nah, rujukan-rujukan di bawah ini kitab-kitab induk. Ya, kitab-kitab ini semua. Ya. Kenapa? Itu dalam bab pertama masih banyak terus yang lain. Ini bukan sampai habis kitab Bidayatul Mujtahid ini. Ini 1/4-nya nih, yang ada di depan antum ini. Yang antum pegang ini 1/4 kitab itu, bukan sampai habis. Nah, itu dia permasalahan yang pertama ya. Nah, ini karena ini untuk pengenalan, makanya ini agak lama permasalahan yang pertama ya. Insya Allah di permasalahan yang kedua nanti antum sudah paham itu tahrir mahallun niza sama khilaf, jadi lebih cepat insya Allah. Ya, kita bisa fokus hanya pada khilaf saja. Nah, jadi wajar di pertemuan pertama ini agak lebih panjang. Ini sampai 48 menit ini. Ya, kita bahas satu permasalahan. Permasalahan yang kedua insya Allah lebih cepat nantinya. Taib. Wallahu taala ala wa alam. Naktafi bihada wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.